Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Sebelum kita masuk dan membaca pertanyaan, saya ingin memberikan fakta apa yang disampaikan Ustadz tadi. Ibu-ibu mau ndak punya anak seperti guru kita Ustadz Abdul Somad? Bapak-bapak mau punya menantu seperti Ustadz Abdul Somad? Pasti mau. Coba saya tanya Ustadz, ibu Ustadz ilmu gelar pendidikannya magister atau doktor? Mak saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Emaknya Ustadz kepala dinas di kantor wali kota atau tidak? Tidak kepala dinas, tidak kepala kantor. Subhanallah. Ibu beliau ibu rumah tangga, tapi berhasil melahirkan seorang anak menjadi legenda mubalik di Indonesia, Ustadz Abdul Somad. Ini bukti bahwa salah satu karena mengamalkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang ibu beliau mengamalkannya sehingga lahirlah Ustadz Abdul Somad. Banyak kita lihat gelarnya tinggi, gelar pendidikannya bertumpuk, di kantor dimuliakan, tapi ternyata anaknya tukang tipu. Kenapa? Mulai dari mendidik dan membesarkan anaknya, tidak mengamalkan sunnah, bahkan cenderung menyepelekan apa yang diamanahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ini supaya kita semakin yakin bahwa sunnah itu betul-betul faedah. Mari kita dengar pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini tidak benar. Kenapa? Ada juga yang jauh dari pohonnya ketika dibawa ke kelelawar. Saya mengetahui Ustadz kalau saya sempat nakal, tapi insya Allah sudah mulai hijrah saat ini. Pertanyaannya, apakah ketika saya punya anak kelak, dia akan nakal seperti saya? Seperti sifat-sifat jelek saya dulu, seperti yang dikatakan pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Silakan Ustadz. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari silap salah dan dosanya sama seperti orang yang tak berdosa. Dalam hadis lain, ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap, khilaf, salah, berbuat dosa, thumma yatatahhar, kemudian dia mandi bersuci, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, thumma yastaghfirullah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan segala silap, salah dan dosanya. Lalu kemudian Nabi membacakan ayat, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau dia menzalimi dirinya, zakarullah, kemudian dia berzikir mengingat Allah, fastaghfirullah lidzunubihim, kemudian dia minta ampun kepada Allah, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, kemudian dia minta ampun kepada Allah dan berhenti dari perbuatan itu, maka Allah mengampunkan segala silap salah dosanya di masa muda, di masa lalunya. Lalu kemudian insya Allah dia berdoa dan Allah akan memberikan dia anak yang soleh dan solehah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikut, Ustadz, gimana caranya supaya suami tidak terlalu kasar terhadap istri, padahal setahu saya sudah menjadi istri yang soleha? Nabi diminta supaya mendoa kepada Allah agar diturunkan musibah, agar orang-orang kafir yang memerangi Nabi itu diratakan dengan tanah. Lalu kata Nabi, inni lam ub'ats la'anan, aku tidak pernah diutus untuk melaknat, aku tidak pernah diutus untuk mencaci maki, sumpah serapah. Maka Nabi saat perang Uhud itu dia berdoa, Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun, mereka berbuat salah karena tidak tahu. Nabi berkata, orang-orang yang kasar maka dia hilang amalnya. Nabi dapat itu dari mana? Dari Allah. Ada dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, pemberian maaf, khairun, lebih baik, min sadaqatin, daripada banyak bersedekah, yatsba'uha adza, tapi perbuatannya menyakiti hati, menyinggung perasaan. Oleh sebab itu
suami-suami yang kasar tadi, cakapnya menyinggung perasaan, kata Allah dalam Al-Quran, langsung ditegur Allah, la tubtilu shadaqatikum, jangan kau batalkan perbuatan baikmu bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap dan menyakiti hati orang lain. Mudah-mudahan suami-suami laki-laki yang kasar-kasar ini diberikan Allah kelembutan hati, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tambahan, ibu-ibu yang punya suami seperti ini, jangan di-share sifatnya suami di medsos. Kadangkala ada istri menjelek-jelekkan suaminya di medsos. Kalau suami kita jelek, maka jalan keluarnya kita mohon hidayah dari Allah. Maka ibu curhat di malam hari, kemudian sholat hajat, berdoalah minta kepada Allah supaya suaminya diberi hidayah. Amin, amin. Berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Daripada ibu pakai bahasa Arab salah-salah, belum lagi lain nggak ngerti apa yang diucapkan, nanti malaikat bingung. Apa maksudnya ini bu? Lain di bibir, lain di hati. Doanya mau supaya suaminya dapat hidayah, ternyata doa yang dia baca minta jodoh. Maka boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Bahasa Bugisnya doa itu mapeletu. Bahasa gaulnya curhat. Silakan curhat, bangun tengah malam. Kalau Allah yang berikan hidayah kepada suami ibu, tidak ada yang mampu menghalanginya. Maka curhatlah di sajadah. Jangan curhat di medsos. Ya Allah, berikan hidayah kepada suamiku. Si ibu benar Tuhan mau baca statusmu. Pertanyaan berikut. Ustadz, bagaimana mendidik anak yang sudah terbentuk karakter keras dan susah diberi nasihat? Apa yang harus saya lakukan? Saya bertemu dengan seorang pecandu narkoba. Sudah tua, sudah terbentuk, tapi akhirnya berhenti. Bagaimana ceritanya bapak berhenti dari narkoba ini? Ibu kandung saya pergi ke Makkah, tawaf 7 putaran, dibawanya air zam-zam. Setiap putaran doanya, berhentikan anakku jadi pecandu narkoba, stop anakku dari narkoba, berhentikan narkoba. Habis itu dia bawa pulang, dimandikannya saya dengan air zam-zam itu. Artinya apa? Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ketika ibu masih mau merepet, ibu masih cerewet, ibu masih mau bicara, insya Allah 10 keluar dari mulut ibu, 1 akan nyangkut di hatinya. Tapi kalau ibu sudah capek, lelah, diam, kiamat sudah terjadi. Oleh sebab itu yang pertama, mulut tidak boleh berhenti diam. Yang kedua adalah doa. Saya tidak minta ibu pergi ke Makkah lalu bawa dirigen air zam-zam seperti ibu yang tadi. Tapi paling tidak begitulah kesungguhannya. Kalau dokter-dokter tidak lagi mau mendengar, psikiater, psikolog tidak lagi mau mendengar ucapan ibu, maka bersujudlah kepada Allah, berbisiklah ke bumi, supaya makhluk-makhluk langit, malaikat-malaikat mengaminkan doa ibu. Minta kepada Allah supaya anak ini dapat hidayah, supaya berhenti dia dari zina, supaya berhenti dia dari minum khamar, supaya berhenti dia dari pergaulan bebas, supaya berhenti dia dari game online PlayStation. Karena doa adalah senjatanya orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Ibu tahu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu anaknya berkhianat. Tapi apa Nabi Nuh patah hati dan putus asa? Sampai ajal menjemput, sudah timbul tenggelam di laut anaknya, Nabi Nuh masih naik kok ke perahu, naik terus. Sampai ajal menjemput, Nabi Nuh tidak pernah putus asa untuk mengajak anaknya kepada iman. Berarti kita tidak boleh putus asa dalam mendoakan anak. Sudah kudoakan Ustaz, sudah ku kasih contoh yang baik, sudah ku beri makan yang halal, tapi dia tetap sesat. Berarti memang hidayah datang dari Allah, memang bukan ibu bapak yang memberi hidayah. Allah cuma mewajibkan kita berikhtiar, selebihnya tawakal ilallah, serahkan diri kepada Allah. Pertanyaan berikut. Panjang-panjang ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya Pak Ustadz menghadapi seorang suami yang tutur katanya kasar, galak, padahal saya sebagai istri udah melakukan yang terbaik dan berusaha memperbaiki diri, dan apakah saya sebagai istri berdosa
bila mau sesuatu saya mencuri ATM-nya. Pret. Untuk transportasi tiap bulan dan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Jadi dia bertanya, Ustadz, bolehkah saya mengambil duit suami saya secara sembunyi-sembunyi? Silakan Ustadz. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk di atas bukit Sofa, ada Sofa, ada Marwah. Nabi duduk di atas bukit Sofa, datang seorang perempuan namanya Hindun. Siapa namanya? Hindun. Hindun mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah SAW, suami saya namanya Abu Sufyan, orangnya pelit, bakhil, kikir, medit, kedekut, apa lagi? Kikir, seke. Pokoknya sulit keluar duit. Apakah boleh saya ambil duit dia ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kamu ambil bil ma'ruf, cukup untuk kebutuhan pokok. Ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya tradisi. Kira-kira tradisi, kebiasaan orang, standar, tidak terlalu mahal, tidak terlalu tinggi. Kebutuhan pokok di Jakarta kira-kira berapa? Jadi kalau kebutuhan pokok di Jakarta standar misal 3 juta, lalu suami memberi 1 juta, maka istri boleh mengambil 2 juta lagi. Bil ma'ruf. Bil ma'ruf. Standar pokok. Tapi kalau lebih daripada itu, dia sudah makan haram. Lalu kemudian tentang yang kasar tadi, wahai suami-suami yang kasar, wahai suami yang tidak menjaga lidah, maka ingatlah, iman yang sempurna bukan karena tahajud malam. Iman yang sempurna bukan karena engkau haji. Akmalul mu'minina imanan. Orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Siapa di antara laki-laki ini yang paling baik? Kata Nabi, khairukum li ahli. Laki-laki yang paling baik adalah laki-laki yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada istriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bapak yang rajin pengajian, bapak yang rajin majelis taklim, tapi lidahnya kasar, kata-katanya menyinggung perasaan, melukai hati, tak ada maknanya. Kenapa? Karena kata Nabi, khairukum li ahli. Tapi dalam rangka itu pula, amar ma'ruf nahi mungkar tetap dilaksanakan. Jangan gara-gara disampaikan malam ini lembut, besok istrinya tak pakai jilbab, diam saja. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada perlu ditambahkan Ibu. Tadi kan dikatakan boleh ngambil 2 juta. Ya Ibu ya, senang. Tapi dengan catatan setelah ambil beritahu suaminya. Ya, siapa tahu suami percaya diri ada duit 2 juta di dompet. Dia keluar rumah traktir temannya makan. Ayo kumpul makan. Begitu mau dibayar, mana duitku ini? Oh, diambil lagi si gendut. Ya, harus beritahu setelah diambil Bu ya. Bapak juga jangan pelit, karena sedekahnya seorang suami, nafkahnya seorang suami adalah sedekah. Kalau saya tidak mampu bersedekah dengan duit Ustadz, maka sedekahlah dengan ciuman. Karena sedekahnya seorang suami sebelum pergi kerja, dia cium istrinya, itu adalah sedekah. Jadi bapak mulai besok kalau mau pergi kerja sedekah sama istri. Ibu-ibu minta. Ya, jadi kalau suami pergi kerja lupa, Pak, sedekah. Sini saya sedekahi kau. Tapi jangan lama-lama, nanti tidak jadi pergi kerja. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Nusaku untuk kesempatan hari ini. Akhirnya saya Agung Isuhak mewakili kerabat kerja yang bertugas dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal ya Allah.
Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri ya Allah. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Al-Qur'an ya Allah. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan memperjuangkan agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ansur ulata umurina, para pemimpin-pemimpin kami, tolong mereka agar dapat menolong agamamu dengan kekuasaan yang kau titipkan di tangan mereka ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan taufik hidayahmu dalam hati kami sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridai ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan segala malapetaka, perpecahan, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indantihai ajalina, ketika ajal kami datang, ucapan yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti ingin dibangkitkan di padang mahsyar. Allahumma jama'na ma'a ulama'ina ma'al habibil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satukan kami bersama para guru-guru kami, bersama wali-walimu, bersama orang-orang soleh, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yes.